Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mengawal ibadah kita dengan pengharapan kepada Allah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami dapat memuji Engkau, memuliakan Engkau dengan segala keberadaan kami. Biarlah pujian itu boleh keluar, baik di tengah tekanan, baik di tengah kelegaan. Kami memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menolong kami untuk memahami firman Allah yang hidup, yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkan dan mengalami kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dimanapun berada, kita mengucap syukur kembali pada saat ini kita dapat bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, dan apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 20 merupakan bagian Alkitab yang sangat familiar, yang sangat terkenal, dan banyak orang Kristen yang pasti tahu perikop ini berkenaan dengan 10 perintah Allah yang ada pada perikop ini, di mana Allah memberikan kepada umat Allah, umat Israel, firman-Nya, firman peraturan untuk membawa mereka mengalami kemerdekaan di dalam Allah. Perhatikan kalimat yang barusan saya sampaikan Bapak, Ibu, bahwa firman membawa kemerdekaan bagi umat Allah. Peraturan ilahi membawa umat Allah mengalami kemerdekaan ilahi, kemerdekaan yang Allah berikan. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa ini penting? Karena seringkali kita menganggap firman bukan sebagai jalan kemerdekaan. Seringkali kita berpikir bahwa firman adalah belenggu, adalah peraturan yang mengikat, beban yang harus kita pikul, sehingga banyak orang akhirnya kelelahan, banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan karena menempatkan firman sebagai beban. Tetapi jika kita merenungkan kembali Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa firman itu adalah kuasa yang memerdekakan. Bagaimana dia memerdekakan? Coba kita perhatikan Bapak, Ibu. Ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kira-kira kalau ada dua orang, orang yang pertama itu punya karakter yang selalu pengen memiliki apa yang orang lain miliki. Begitu melihat rumah tetangganya, waduh, seandainya aku punya rumah seperti rumahnya ibu ini. Begitu dia ke pasar, dia melihat toko dari tetangganya lagi, oh, seandainya aku punya toko seperti toko yang dimiliki tetanggaku ini. Aku pengen punya, aku pengen banget punya, aku pengen banget punya. Lalu dia mulai mikir, gimana supaya aku punya ya. Ketika mau tidur dia teringat-ingat dengan rumah tetangganya.
Ketika bangun tidur mau ke pasar teringat-ingat dengan ruko, toko tetangganya. Terus begitu saudara, hari ke hari memikirkan siapa, bukan rumahnya, bukan tempatnya, tapi rumah tetangganya yang dipikir terus, bayang-bayang terus saudara. Dia mulai pusing, kemudian dia berkata, kenapa suamiku tidak punya uang yang banyak untuk belikan aku rumah ini? Kenapa suamiku tidak punya rumah yang banyak untuk beli toko ini? Lalu mikir sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan mungkin sepanjang tahun. Terus digelisahkan dengan keinginan apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang pertama. Nah, orang yang kedua, rupanya dia juga tidak kaya-kaya amat, barangkali secara materi sama dengan yang pertama tadi. Dia punya tetangga yang sama, dia punya pasar yang sama, di mana tetangga yang kaya tadi juga punya toko di situ. Dia melihat rumah tetangganya. Wah, rumahnya bagus banget ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Ibu X misalnya ya. Ibu, Tuhan berkati, puji Tuhan. Dia sama sekali tidak punya ambisi, lalu kemudian terbayang-bayang, terpikir terus seperti ibu yang pertama. Ibu yang kedua ini bersuka cita aja. Diundang ke rumah si tetangganya tadi, dia menikmati rumah itu, dia pulang dan gak ada sesuatu yang mengikat dia. Lalu dia ke pasar melihat toko yang sama. Dia berbelanja. Puji Tuhan ya, tokonya bagus ya. Oh iya bagus Pak, ini enak, ini. Dia menikmati dan seterusnya. Dan dia tidak terikat, dia tidak terbayang-bayang ke bawah mimpi sampai menyalahkan suaminya. Oh, ini ibu ya. Nggak sampai menyalahkan suaminya. Tapi yang pertama, kamu nggak sekaya si tetangga itu, kerja lebih keras dong. Padahal suami udah kerja keras saudara. Dari siang malam kerja. Tapi memang tidak ada modal dan tidak punya jalan untuk memiliki kekayaan sebesar tetangga. Tapi si istri yang ambisinya, aku tidak akan tenang kalau belum punya rumah segede itu. Aku tidak akan bahagia kalau belum punya toko sebesar itu. Aku tidak akan bersuka cita kalau belum punya rumah semewah itu. Nah, istri ini akan terus, akhirnya tetangga rumahnya, keluarganya hancur, berantem sana, berantem sini, berantem sama istrinya, dan suami ini akhirnya mengalami kehidupan keluarga yang hancur. Tapi yang kedua, menikmati sukacita dengan rumah yang ada, dia mengucap syukur. Puji Tuhan kita masih punya rumah ya Pak, katanya. Puji Tuhan kita masih punya pekerjaan ya Pak. Puji Tuhan kita masih bisa makan dengan kenyang dan menikmati semua berkat Tuhan. Ada dua ibu yang sama, dengan kondisi keluarga yang hampir sama, tetapi keduanya mengalami kondisi rohani dan kondisi hidup yang berbeda. Yang pertama terikat. Yang pertama terbelenggu oleh apa? Oleh keinginan iri hati. Oleh kondisi hati yang terus pengen yang dipunyai orang. Tapi yang kedua mengalami apa saudara? Kemerdekaan. Dia merdeka dari semua kecemburuan. Dia merdeka dari iri hati yang menggiring ibu yang pertama, mengalami kehancuran dalam keluarga, ketidakharmonisan karena berantem gara-gara dia punya ambisi yang terlalu besar kepada kekayaan orang lain. Ibu yang kedua merdeka, menikmati hari dengan sukacita, menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami kemerdekaan dari sikap mengingini milik orang lain, dari sikap iri terhadap kepemilikan orang lain, dari sikap ambisius yang begitu mengikat dia merdeka. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu, Tuhan tidak sedang membuat belenggu dalam kehidupan umat Allah. Tuhan tidak sedang membuat peraturan yang mengikat, yang membebani mereka, tetapi inilah jalan untuk mengalami kuasa kemerdekaan, menikmati anugerah Allah, yaitu apa? Tidak mengingini apapun yang dipunyai sesama kita.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari bersama-sama kita melihat hidup kita, saudara. Mengingini di sini tentu berbeda dari jenis mengingini yang lain. Kita pengen makan, kita pengen minum, kita pengen pergi ke tempat tertentu, itu kan pengen ya. Tapi ini berbeda konteksnya, berbeda situasinya. Bahwa yang diingini itu bukan dia pengen melakukan sesuatu yang positif, tapi yang diingini adalah kepemilikan apa yang dimiliki orang lain. Itu yang diingini. Dan mengingini di sini mengingini dengan cara yang salah juga, Bapak Ibu. Boleh nggak kita mikir, wah, misalnya ketemu dengan orang, lalu dia punya rumah yang bagus tadi ya. Rumah yang baik, rumah yang rapi, rumah yang bagus. Lalu wah, aku kepikir nih, aku punya ide nih. Aku mau tata rumah aku begini. Aku terinspirasi dari rumah ini. Itu boleh. Itu namanya terinspirasi. Tetapi mengingini di sini adalah sebuah sikap hati yang selalu membandingkan diri dengan kepemilikan orang lain, dan seringkali mengarahkan orang ini, keinginan jenis ini mengarahkan orang yang dikuasainya untuk melakukan kejahatan. Nah, berapa banyak orang yang pengen misalnya punya mobil baru, lalu mereka ngapain, saudara? Menilap uang, mengambil uang, bahkan mencuri atau bahkan membunuh. Berapa banyak orang pengen punya jabatan yang tinggi, lalu mereka ngapain? Melakukan strategi jahat, memfitnah orang lain, mengucapkan perkataan fitnah. Nah, maka Bapak Ibu, ayat yang ke-17 ini sebenarnya adalah akar dari perintah yang lain di ayat 13 sampai 16. Ayat 13 sampai 16. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah buah dari akar apa itu? Mengingini. Ketika seseorang mengingini sesuatu yang dia tidak miliki dengan cara yang salah, dengan iri hati, dengan sebuah ambisi yang meluap-luap, dengan nafsu yang tidak bisa dikendalikan, maka dia akan mulai mikir, saudara. Misalnya orang pengen mobil tertentu, dan dia tahu nih tetangganya punya mobil itu, dia mulai mikir, ini mobil bagus banget, tapi saya kerja sampai mati juga gak akan dapat mobil ini. Lalu dia mulai mikir, wah, ini tetanggaku mau pergi ke puncak misalnya. Nah, dia pergi, dia tahu nih gelokan tertentu ini kosong, sepi. Di situ aku akan cegat dia, bunuh, ambil mobilnya. Dari mana, saudara? Mengingini. Saya pengen jabatan tertentu dari teman saya, tapi selama ada dia, saya tidak akan duduk di kursi itu. Selama ada dia, saya tidak akan bisa menjabat di situ. Aku pengen banget, kayaknya nyaman di sana, fasilitasnya penuh lengkap, aku pengen banget. Lalu dia ngapain? Memfitnah, mengucapkan saksi dusta, ngomong ke bosnya, ke atasannya, oh si A itu begini. Si A itu begitu. Ada enggak? Dari mana akarnya? Mengingini. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa keinginan yang jahat, keinginan yang didorong oleh ambisi yang gelap, ambisi dosa, ambisi yang menempatkan dunia sebagai segalanya untuk dimiliki, adalah keinginan yang akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh menakutkan untuk dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa iri hati adalah belenggu yang akan membuat kita tidak pernah mengalami rasa syukur kepada Tuhan. Iri hati adalah belenggu yang membuat kita tidak bisa menikmati setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Iri hati adalah belenggu yang membuat kita mengarahkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dan iri hati sudah menjadi sebuah pelanggaran terhadap apa yang Allah mau. Maka hati-hati dengan hati kita, saudara ya. Hati-hati dengan hati kita.
Hati-hati dengan keinginan-keinginan yang muncul dalam hati kita. Kita harus sadar, saudara. Harus menyadari itu, apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Dan teman-teman, wah, lihat di Facebook, di Instagram, wah, lihat di YouTube misalnya, di Facebook orang upload, wah, keren banget ya, waduh, seandainya aku, ya. Ada orang bikin status pergi kemana, waduh, kok aku nggak bisa, kok suamiku nggak bisa membawa ke sana, kok istriku tidak bisa seperti istrinya dia yang upload, istrinya begitu ramah dalam uploadan, meskipun kita nggak tahu benar atau enggak, saudara. Seandainya benar pun, kita harus menjaga hati kita agar kita tidak mengingini apa yang dimiliki orang lain dengan cara iri dan dengan cara yang salah. Nah, untuk itu bersama-sama kita perlu belajar. Kita boleh terinspirasi oleh kebaikan dan keberhasilan orang, tapi kita tidak boleh mengingini apapun yang dipunyai sesamamu, karena itu akan membelenggumu, membutakan mata rohanimu. Terjadi pembunuhan, terjadi perzinahan, mengingini istri orang lain, suami orang, terjadi pencurian, terjadi fitnah. Dari mana asalnya? Hati yang tidak dapat dikendalikan lagi, karena keinginan atas apa yang orang lain miliki begitu kuat. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengalami kemerdekaan. Kita perlu mengalami kemerdekaan dari roh mengingini yang begitu kuat, dari dosa mengingini yang begitu membelenggu. Kita perlu menempatkan salib pada ambisi keinginan yang berdosa, ambisi keinginan yang tidak tahu firman, ambisi keinginan yang justru membuat kita semakin terpuruk dalam hidup kita. Menempatkan salib, menyalibkan setiap ambisi yang tak terkendali itu, dan di sanalah kita akan mengalami kemerdekaan, saudara. Kita akan mengalami kondisi hidup yang penuh dengan syukur atas kebaikan Tuhan. Maka saudara, ketika engkau mulai iri dengan orang lain, ketika engkau mulai membanding-bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain dan berpikir, kenapa tidak seperti dia, kenapa suamiku tidak seperti dia, kenapa istriku tidak seperti dia, kenapa anak-anakku tidak seperti anak-anak mereka. Ketika itu yang menguasai dirimu dan engkau mulai tidak fokus membangun keluargamu, maka salibkan. Ada salib yang harus kita kenakan supaya kita bisa fokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Nah, hal pertama Bapak Ibu yang kita perlu miliki untuk kita mengalami kemerdekaan, untuk kita menyalibkan, mengingini kepunyaan orang lain, iri hati dengan orang lain adalah hitung setiap berkat dan kebaikan yang Allah berikan. Maka ada sebuah lagu, hitung berkat Tuhan satu persatu. Ketika engkau mulai memikirkan tentang suami orang yang lebih baik misalnya, coba engkau renungkan bahwa ada kebaikan Tuhan yang Tuhan hadirkan melalui suamimu yang tidak sempurna, yang di kacamata manusia mungkin tidak sesempurna suami orang. Tapi lihatlah pengorbanan dia untukmu, lihatlah kasihnya untukmu, lihatlah bagaimana dia mau bekerja siang malam untukmu. Ketika istrimu mulai engkau banding-bandingkan dengan istri orang lain Bapak Ibu ya, dan lihatlah bagaimana istrimu yang setia misalnya membersihkan rumah, memastikan semua baik, memastikan semua siap, merawat anak-anakmu, dan sejak awal menemanimu meskipun mungkin dia punya kelemahan. Mungkin kelemahan secara mulut, gak bisa berkata-kata yang manis seperti istri orang, atau mungkin kelemahan dalam kondisi tubuh yang gak selangsing tubuh istri orang lain, saudara. Tapi lihatlah kebaikan-kebaikan yang ada pada istrimu. Anak-anakmu mungkin, lihatlah bahwa meskipun anakmu dengan berbagai kekurangan yang dia miliki, ada keindahan-keindahan yang perlu engkau syukuri di sana. Begitupun anak-anak terhadap orang tua.
Meskipun juga orang tuamu tidak seideal orang tua teman-temanmu, tidak sekaya orang tua teman-temanmu, tapi lihatlah dalam segala kekurangan yang orang tua miliki, dia berusaha memberikan yang terbaik untuk engkau. Nah, disinilah kita akan mulai melihat dengan menghitung setiap kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, dengan melihat setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita akan mengalami kemerdekaan. Kita akan berfokus kepada apa yang Tuhan telah kerjakan, saudara. Begitupun ketika engkau mulai iri terhadap berkat yang diterima orang lain, lihatlah bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan engkau. Dalam segala kekuranganmu pun engkau dipelihara oleh Tuhan. Jangan iri dengan mereka, saudara. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita berfokus kepada hidup kita dan bukan hidup orang lain, dengan kita berfokus pada diri kita dan bukan diri orang lain, maka kita pun akhirnya bisa berfokus untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa berfokus dengan keluarga kita. Kita bisa berfokus dengan pekerjaan kita. Kita kerjakan dengan setia. Ketika kita tidak bisa berfokus, kita akan menjadi orang-orang yang terus melihat, wah, si A, si B, jabatan A, jabatan B, jabatan A, jabatan B. Akhirnya apa? Kita tidak bisa fokus. Kita terlalu sibuk misalnya, wah, keluarga A, keluarga B, keluarga A, keluarga B. Kita tidak bisa fokus untuk keluarga yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita tidak bisa fokus, kita tidak akan bisa mengalami anugerah Allah dinyatakan dalam hidup yang kau miliki. Kita tidak bisa mengalami kehidupan keluarga yang lebih baik lagi, lebih indah, lebih indah. Kenapa? Karena kita tidak fokus. Kita mikirin justru istri orang, suami orang, anak-anak orang. Terus yang itu yang kita bayang-bayangkan dalam pikiran kita. Kita harus berfokus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kepada setiap anak-anaknya Tuhan menyediakan anugerah. Kepada setiap keluarga anak-anaknya Tuhan mempersiapkan anugerah. Tetapi maukah kita untuk berfokus kepada apa yang Tuhan percayakan? Meskipun tidak sempurna, tapi ingat, Tuhan bekerja. Ada Tuhan di sana. Meskipun hidupmu tidak berlimpah-limpah seperti orang lain, ada Tuhan di sana. Persoalannya adalah kita justru pergi. Kalau saya boleh pakai perumpamaan, Tuhan datang ke rumah kita untuk memberkati kita. Tuhan datang ke rumah kita untuk memulihkan kita. Tuhan datang dalam hidup kita untuk memperbaharui kita. Kita malah melihatnya keluar. Kita malah pergi ngurusin apa? Ngurusin Facebooknya orang. Wah, itu bagus, wah keren ya, wah aku pengen. Padahal Tuhan sedang datang kepada engkau untuk membawa keindahan, saudara. Untuk membawa sukacita, untuk membawa kehidupan yang penuh dengan anugerah. Karena jangan salah, belum tentu mereka yang kau pandang bahagia, itu bahagia. Belum tentu keluarga yang engkau pandang harmonis, itu harmonis. Terlalu banyak keluarga yang tampak luarnya indah, tampak luarnya bagus, tampak luarnya harmonis. Begitu persoalan terjadi langsung hancur, saudara. Keluarga yang kalau di media sosial kok kayaknya manis, di media sosial romantis, di media sosial begini begitu. Tapi di rumah berantem gak berhenti. Begitu ada kamera, ayo. Ada kamera, coba senyumnya. Jangan terburu-buru menganggap yang lain itu lebih bahagia dari hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan anugerah dan berkat bagi hidupmu. Hitung setiap berkat Tuhan. Ketika engkau mulai iri dengan orang lain, hatimu mulai gak tenang, hatimu mulai gelisah, coba hitung berkat Tuhan. Berhenti sejenak. Oh iya ya, meskipun suamiku yang Tuhan berikan ini tidak bisa seperhatian si A, tapi dia tulus mengasihi aku.
Meskipun istriku yang Tuhan berikan ini tidak seideal si B, tapi dia mengasihi aku dengan seluruh hidupnya. Lihatlah kebaikan, lihatlah anugerah Tuhan, lihatlah berkat Tuhan. Dan yang kedua, berfokuslah kepada apa yang Tuhan berikan bagi hidupmu. Fokus dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan ngurusin orang lain, saudara ya, dalam konteks yang gak benar ya. Jangan sibuk, wah gini, dia gini. Terlalu banyak orang yang bukan kepo lagi, tapi terlalu ngurusin orang lain sampai hidupnya tidak terurus, saudara. Terlalu ngurusin keluarga orang lain sampai keluarganya gak keurus. Mari berfokus. Kenapa? Tuhan datang ke keluargamu mau memberkati engkau. Kalau kamu malah keluar ngurusin keluarga orang, ngurusin pekerjaan orang, gosipin si A, gosipin si B, Tuhan lagi datang ke rumahmu. Ayo pulang, ayo fokus lagi, lihat lagi untuk menyaksikan dan untuk mengalami anugerah Tuhan. Jangan iri hati dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah menikmati masa kemerdekaan ini, mari kita merdekakan hati kita dalam anugerah Allah dari belenggu iri hati, dari karakter iri hati, dari nafsu iri hati. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan anugerah yang terbaik untuk hidupmu. Maka yang terakhir Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa hidup ini adalah bagaimana kita mengalami apa yang terbaik dari diri kita di dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana saudara menjadi istri yang terbaik untuk suamimu. Bagaimana engkau menjadi suami yang terbaik bagi istrimu. Bagaimana engkau sebagai anak menjadi anak yang terbaik untuk orang tuamu. Bagaimana engkau sebagai orang tua menjadi orang tua yang terbaik untuk anakmu. Tidak perlu membanding-bandingkan, saudara ya. Membanding-bandingkan. Ini bukan soal kompetisi satu dengan yang lain. Oh, dia lebih ini ya, dia lebih itu ya. Oh, aku kok nggak bikin apa. Oh, bukan. Ini soal bagaimana engkau menjadi yang terbaik yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Dari sinilah saudara, kita akan menikmati berkat Tuhan. Ini seperti dua ibu yang pertama tadi, saudara. Ibu yang kedua yang telah mengalami kemerdekaan dari iri hati, dia bisa menikmati suaminya. Dia bisa menikmati kasih sayang anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tidak iri sama suami orang. Dia tidak iri dengan anak orang. Dia berfokus melihat setiap kebaikan-kebaikan yang ada di keluarganya. Dia bisa menikmati rumahnya yang sangat mungkin sangat sederhana itu. Dia menikmati, hatinya sukacita. Tiap malam bersyukur, Tuhan terima kasih aku punya rumah meskipun seperti ini. Atau bahkan mungkin belum punya rumah, Tuhan terima kasih untuk kontrakan yang boleh saya tinggali sampai saat ini. Terima kasih untuk kos yang masih saya bisa nikmati sampai saat ini. Dia hatinya limpah dengan syukur, saudara. Kenapa? Dia nggak iri. Tapi kalau yang pertama, ibu yang pertama yang hatinya iri, aduh, mau dikasih rumah pun dia masih mikir rumah si A lebih keren. Dikasih yang keren masih mikir rumah si B lebih keren lagi. Hatinya tidak pernah mengalami syukur dan sukacita. Dia terbelenggu. Banyak orang yang berkelimpahan dengan harta, tapi dia masih terbelenggu oleh iri hati. Dan dia tidak pernah bisa menikmati berkat itu. Tapi banyak orang yang hartanya terbatas, uangnya sedikit terbatas, tapi dia menikmati berkat Tuhan. Karena dia merdeka, dia tidak terbelenggu oleh iri hati. Untuk itu mari kita belajar, saudara. Kita belajar. Pertama, hitung setiap kebaikan-kebaikan. Lihat anugerah Tuhan, lihat kebaikan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan yang kedua, berfokus dengan hidupmu. Berfokus dengan keluargamu. Berfokus dengan istrimu. Berfokus dengan suami. Berfokus dengan anak-anakmu. Berfokus dengan orang tuamu. Dengan cara itulah engkau akan menikmati kebaikan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk semua yang Kau berikan. Dan kemerdekaan akan engkau alami. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih pada saat ini. Terima kasih kami dapat bersama-sama mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah hati yang merdeka dari semua ambisi, iri terhadap apa yang orang lain miliki. Hati yang merdeka terhadap hawa nafsu yang menginginkan apa yang orang lain miliki, yang justru membuat kami semakin gelisah dan terpuruk. Tuhan, tolong kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami dapat mengalami kemerdekaan. Merdeka menikmati berkat Tuhan, merdeka menyongsong setiap anugerah yang Tuhan siapkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan, biarlah hidup kami terus ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kami segenap jemaat dan pengurus di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu terus menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari saudara, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita menundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, itu semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan di mana Kau telah memberkati kami, baik pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil Bapa. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, boleh menjadi alat lebar dan kerajaan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita daripada-Mu. Mari saudara yang siap memberikan persembahan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami persembahan di dalam Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya dan memberikan persembahan kita. Kini kita akan memperhatikan beberapa kegiatan kita dalam minggu ini. Yang pertama, hari Selasa kita akan kembali bersekutu melalui media Zoom jam 7 malam. Selasa jam 7 malam kita akan sharing, berbagi pengalaman hidup dan saling menguatkan. Selasa jam 7 malam melalui Zoom. Lalu hari Jumat kita akan kembali bersekutu dalam doa, pujian, penyembahan, dan kita percaya bahwa dalam doa kita Allah akan melimpahkan anugerahnya. Lalu minggu depan kita akan kembali beribadah hari Minggu jam 10 melalui channel YouTube Anugerah TV. Doa malam hari Jumat juga melalui channel YouTube Anugerah TV. Dan jangan lupa Bapak Ibu, hari ini siang nanti jam 1 anak-anak sekolah minggu bersekutu melalui media YouTube Anugerah TV. Channel ini dalam kisah anugerah berhadiah. Kita percaya bahwa anak-anak kita Tuhan rancangkan untuk kemuliaannya, dan kita bawa mereka untuk mendengar kisah-kisah tentang pekerjaan Tuhan. Kita berdoa bila Tuhan terus memakai pelayanan kita dan menjadi alat bagi kemuliaannya. Nah, sebelum kita akan berdoa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
sebagai tanda kecintaan kita terhadap bangsa kita yang berulang tahun ke-75 pada tahun ini, dan kita terus percaya bahwa Allah sanggup menolong, memulihkan, bahkan membawa Indonesia mengalami kemajuan. Puji Tuhan. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan bagi bangsa kita. Mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Indonesia. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu atas bangsa kami. Jika di tahun ini bangsa kami telah merdeka selama 75 tahun, dan semua karena anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah berbagai tantangan, rintangan dalam hidup berbangsa selama 75 tahun ini, Engkau telah menolong bangsa kami ya Tuhan. Untuk itu pada saat ini kami juga berdoa untuk langkah-langkah ke depan, untuk tahun-tahun ke depan. Biarlah kuasa dan anugerah-Mu yang terus memimpin bangsa kami, menyertai bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu Indonesia mengalami pemulihan. Kami rindu Indonesia mengalami anugerah Allah lebih lagi. Kami rindu Indonesia mengalami kemajuan. Dan Tuhan, kami berdoa bila belas kasihan-Mu boleh melawat bangsa kami, melawat Indonesia. Kami juga berdoa untuk persoalan saat ini ya Tuhan, untuk pandemi yang masih menjadi persoalan nasional. Tuhan, Kau pimpin para pemimpin yang ada. Engkau beri hikmat kepada para tenaga medis, para ilmuwan yang terus bekerja untuk menuntaskan persoalan ini. Biarlah penyertaan Tuhan memampukan mereka untuk menyelesaikan persoalan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergerakan perekonomian bangsa kami. Tuhan, Kau juga yang menolong ya Tuhan.
Tuhan. Engkau juga menolong untuk para politisi, berilah integritas pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sungguh percaya bahwa di tangan-Mu bangsa kami akan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, yang juga menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan. Namun kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Tuhan, beri hikmat kepada gereja-gereja yang ada. Jadikanlah garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Juga gereja Isa Al-Masih di berbagai daerah di Indonesia. Biarlah Engkau juga memakai gereja ini ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, baik di kota, baik di desa. Tuhan, jadikan gereja Isa Al-Masih ini berkat bagi masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoa untuk gereja Isa Al-Masih Jatinegara. Engkau juga yang memimpin gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami juga menyadari panggilan kami untuk memberkati bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan saat ini kami juga berdoa untuk kota Jakarta. Tuhan, Kau terus pimpin kota ini di tengah berbagai persoalan, tantangan, problem yang muncul. Biarlah juga anugerah Allah boleh menolong kota kami ya Tuhan. Kiranya muncul para pemimpin, muncul orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya hati melayani untuk memimpin kota kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan sepenuhnya bangsa kami, kota kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Mari Bapak Ibu, saya beri waktu setiap kita untuk membawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan, membawa setiap keluh kesah kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang memelihara hidup kita. Mari kita ambil saat doa pribadi. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Engkau mengerti setiap tetes air mata mereka. Engkau mengerti setiap apa yang mereka gumulkan saat ini. Biarlah anugerah-Mu yang menguatkan mereka. Mereka boleh mengalami kemenangan iman. Mereka boleh mengalami kuasa anugerah-Mu ya Tuhan. Mereka berjalan di dalam jalan salib-Mu sampai kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami naikkan seluruh doa kami dalam anugerah dan penyertaan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang, kuasa penebusan, dan kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau dan seluruh keluargamu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.